yang artinya lo harus ngehargain diri lo sendiri. Kalau lo capek, ya udah istirahat aja, jangan lo paksain untuk nyari duit. Nanti lo sakit, kalau lo sakit lo nggak bisa nyari duit lagi gitu loh. Kalau lo ngantuk, ya silahkan tidur gitu loh. Jangan terlalu banyak beban dalam pikiran lo, biarin otak lo istirahat, biarin tubuh lo tuh istirahat. Karena sebenarnya diri lo juga butuh istirahat gitu loh. Halo semuanya, selamat datang lagi dan selamat kembali lagi di channel Eradio 101,1 FM. Kenalin, gue Ike, dan gue salah satu penyiar di Eradio juga di 101,1 FM. Ini baru aja tadi siaran dan sekarang gue langsung buat konten. Sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalnya muka gue agak bengap karena gue baru bangun tidur juga. Jadinya ya udah deh, apa adanya aja ya. Di sini gue pengen pengen sharing, pengen ngoceh, pengen ngebacot lah intinya tentang kebahagiaan. Ya nggak jauh-jauh lah ya dari judulnya. Semuanya berawal dari temen gue yang nanya ke gue. Dia nanya kayak gini, temen SMP gue, "Kak, menurut lo bahagia itu apa sih?" Dan pada saat itu gue bilang, bahagia itu ketika lo udah milikin semuanya. Bahagia itu ketika orang-orang yang lo sayang ada di sekeliling lo. Bahagia itu ketika orang-orang yang sayang sama gue ngelindungin gue dan selalu ada untuk gue. Itu versi bahagia gue dulu. Dan sampai suatu hari ada temen gue yang bilang, ini beda orang lagi ya, yang nanya sama yang bilang beda. Dia bilang kayak gini, menurut peribahasa Cina, kata dia, bahagia itu kalau lo mau ngerasain kebahagiaan, dalam 1 jam lo pergi tidur siang. Kalau lo mau ngerasain kebahagiaan, dalam 1 hari lo pergi memancing. Tapi kalau lo pengen ngerasain kebahagiaan, selama-lamanya berbagi sama orang lain. Dan di saat itu gue gak gue gak ngerti apa sih maksudnya, apa sih definisi dari semua yang dia omongin itu. Sampai saatnya gue ketemu jawaban itu dalam hidup gue sendiri. Bahagia 1 jam pergi tidur, yang kalau gue artikan dalam versi gue sendiri, dalam kehidupan yang udah gue lakuin, lo harus ngehargain diri lo sendiri. Pergi tidur kan artinya ngeistirahatin badan lo gitu kan, yang artinya lo harus ngehargain diri lo sendiri. Kalau lo capek, ya udah istirahat aja, jangan lo paksain untuk nyari duit. Nanti lo sakit, kalau lo sakit lo nggak bisa nyari duit lagi gitu loh. Kalau lo ngantuk, ya silahkan tidur gitu loh. Jangan terlalu banyak beban dalam pikiran lo, biarin otak lo istirahat, biarin tubuh lo tuh istirahat. Karena sebenarnya diri lo juga butuh istirahat gitu loh. Jangan terlalu diforsir gitu loh. Itu menurut gue. Jadi yang pertama intinya lo harus ngehargain diri lo sendiri. Ya nggak jauh-jauh dari love yourself sih sebenarnya. Lo harus ngehargain diri lo sendiri pokoknya, itu yang terpenting. Itu kalau lo mau bahagia dalam 1 jam. Tapi kalau misalnya lo mau bahagia dalam 1 minggu, lo pergi memancing, apa sih artinya? Kalau menurut versi gue lagi ya, balik lagi ke situ, mancing ikan itu gak segampang yang ada di TV-TV ketika lo ngejatohin pancingan lo, ngejatohin umpan lo, terus ada ikan yang makan. Nggak segampang itu bro. Lo harus nunggu dulu, dan lo harus sabar, dan lo harus ikhlas kalau tiba-tiba kail pancingan lo udah dapet nih ikan, tiba-tiba ikannya putus gimana sih, benangnya putus gitu loh maksud gue. Jadi ikannya nggak dapet, kayak gitu maksud gue. Jadi kayak ya lo harus ikhlas dan lo harus sabar juga ketika ikannya lagi nggak ada, atau ikannya nggak mau makan umpan lo gitu kan, atau kayak cuacanya lagi nggak baik dan nggak cocok aja untuk lo pergi memancing gitu. Ya lo harus sabar, lo harus ikhlas. Itu yang kedua. Jadi intinya adalah ketika lo pengen bahagia dalam 1 jam, lo harus ikhlas, lo harus sabar. Ikhlas bahwa lo dapetnya segini, ya udah lo ikhlas aja. Ikhlas kalau ini bukan rezeki lo, ya udah ikhlas aja. Memang sih kata-kata ikhlas tuh kayak terdengar gampang aja kalau misalnya lo ngomong, tapi kalau misalnya lo lakuin tuh sesulit itu. Iya gue tahu, gue juga ngerasain itu. Tapi ya udah ikhlasin aja lah. Terus yang ketiga,
kalau lo mau bahagia selama-lamanya, berbagi kepada orang lain. Jujur, gue ngerasain itu. Kalau gue cerita menurut versi gue, dan gue cerita menurut apa yang pernah gue alamin. Gue pernah ada di suatu titik yang kayak gue lagi ada ilmu, maksudnya kayak gue ngerti sesuatu gitu. Gue ngerti sesuatu, terus tapi gue tuh nggak mau ngasih tahu ke orang itu, karena dulu pikiran gue tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya gue kasih tahu dia, terus dia lebih tahu daripada gue di bawah dia, gitu loh. Jujur itu pikiran bodoh gue dan pikiran jelek gue kayak gitu dulu gue pikirnya. Tapi sebenarnya ketika lo berbagi ilmu itu, ilmu lo bakalan ditambah. Ya gue nggak tahu gimana pun caranya, tapi itu pasti ditambah. Dan gue ngerasain itu kayak gue pernah sempat ada di momen yang kayak ya udahlah, kasihan juga dia nggak tahu gitu kan. Terus gue kasih tahu, ya udah gue ikhlasin aja gitu. Setelah gue udah ngasih tahu ilmunya ke dia, dan tiba-tiba nggak tahu dari mana, tiba-tiba kayak besoknya gue tuh ngedapetin ilmu baru yang sebenarnya emang gue pengen dapetin, cuman gue bingung belajarnya dari mana. Tiba-tiba gue ngedapetin ini tuh, dan gue langsung ngerasa kayak ternyata ini ya indahnya berbagi gitu. Dan itu cerita gue pertama. Cerita gue kedua, gue pernah, ini sumpah gue bukannya ria atau kayak gimana, cuman gue ya supaya jadi motivasi aja. Gue pernah ngeliat anak kecil yang jualan koran di jalan, di lampu merah gitu lah ya. Dia ngejualin koran, dia ngejualin ke gue. Terus gue kayak nggak tahu kenapa kayak manusiawi gue tuh kayak tergerak gitu. Terus kayak ya Allah, kasihan banget sih tuh orang, kasihan banget sih tuh anak kecil gitu ya. Padahal gue dulu sepantaran dia, gue enak-enakan di rumah, kayak nonton TV, main handphone, kayak gitu waktu kecil gue. Terus pas gue ngeliat anak itu kayak gue kasihan gitu. Terus gue beli, dek berapaan? Akhirnya gue beli koran dia. Terus nggak tahu, tiba-tiba setelah dari situ rezeki gue kayak lancar aja gitu loh. Kayak gila, ternyata padahal gue cuma beli korannya itu cuma berapa ya, cuma 5.000 kalau nggak salah. Tiba-tiba di beberapa detik setelah itu atau beberapa jam setelah itu, gue ngedapetin rezeki yang bener-bener lebih dari 5.000 gitu. Kadang tuh gue mikir kayak, apa iya sih kalau misalnya gue ngasih segini terus dapetnya lebih banyak gitu? Apa iya sih omongan-omongan orang tuh benar? Dan ternyata gue bener-bener ngebuktiin itu. Dan gue kayak, ternyata iya ya gitu. Dan gue juga ada rasa bahagia gitu loh ketika ngeliat anak kecil itu, setelah korannya gue beli, anak kecil kan kayak seneng gitu kan. Terus dia cerita sama teman-temannya, gue dibeli itu sama mbak ini gitu kan. Kayak ngebuat orang lain bahagia itu the best banget gitu loh. Apalagi ngebuat orang bahagia itu karena kita sendiri gitu kan. Dan ternyata kayak gue seneng aja gitu ngeliat anak kecil itu ikut seneng karena gue gitu kan. Dan ternyata itu sih, berarti kebahagiaan yang ketiga adalah lo harus berbagi kebahagiaan lo sama orang lain. Intinya kayak lo udah mensyukuri apa yang lo, maksudnya kayak lo udah ngehargain diri lo. Yang pertama tadi kan kata gue, lo udah ngehargain diri lo udah cinta sama diri lo. Terus lo ikhlas, sabar atas apa yang mungkin ada cobaan yang datang dari diri lo. Terus lo ikhlas ngejalaninnya, sabar ngejalaninnya, percaya bahwa indah pada waktunya itu akan terjadi gitu kan. Kalau belum indah ya udah tungguin aja, pasti bakalan ada sesi-sesi indahnya gitu. Dan yang ketiga yaitu berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu. Ya intinya berbagilah. Berbagi itu bukan sekedar berbagi harta doang sebenarnya, materi doang gitu, enggak. Semua hal yang ada di diri lo bisa lo share sama orang lain, termasuk dengan omongan gue ini gitu loh. Gue bisa nge-share sama orang lain. Dan satu lagi, inti dari kebahagiaan adalah bersyukur. Ketika lo udah bisa ngejalanin itu, satu, bersyukur, gue rasa semuanya bakalan kayak ya udah, lo legowo aja gitu loh atas apa yang udah lo dapet, atas apa yang udah terjadi sama lo, atas apa yang orang-orang kasih ke lo, atas apa yang orang-orang lakuin ke lo.
lo kayak ya udah bersyukur aja gitu, bersyukur dan mikir bahwa indah pada waktunya itu bakalan ada. Sebenarnya ya gitu doang. Gue nggak tahu ini bakalan ada isinya atau enggak yang gue omongin. Gue nggak tahu ini bakalan bisa ngebuka pikiran lo kalian atau enggak. Gue nggak tahu. Tapi ya intinya gue pengen berbagi juga atas ilmu yang sedikit banget yang gue punya untuk kalian semuanya. Ya semoga kali aja ada yang terinspirasi, kali aja ada yang mikir kayak, oh iya bener ya omongan dia, oh iya bener ya, gitu, kayak gitu. Gue makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh iya, gue pengen tahu juga nih, komen di bawah kalau menurut kalian gue salah, komen di bawah kalau menurut kalian gue benar. Sekali lagi, ini cuma opini gue. Kalau misalnya ada opini lain, ya silahkan beropini di bawah. Gue bakalan nerima banget apa yang kalian omongin ke gue, apa yang opini kalian sampaikan ke komenan. Gue bakalan nungguin banget. Jadi ya, terima kasih, bye-bye.